Badar. Kita cerita tentang perang Badar. Nah, ini lumayan para saudara. Ayo kita segera 10 menit lah. Kita cerita tentang masalah perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu kan tahun di pertama kalinya mereka sahabat itu berpuasa. Jadi awal mulanya puasa itu pada tahun 2 Hijriah. Dan di tahun 2 Hijriah itu tanggal 12 Ramadan Rasulullah keluar bersama dengan para sahabat yang jumlah mereka 313 ke Badar. Di sana mereka mencegat rombongan orang-orang yang datang dari perniagaannya dari Syam menuju Mekah. Karena jalan Syam Mekah itu pasti melalui Madinah Al-Munawwarah. Sampainya di Badar sana Rasulullah bersama dengan para sahabat ternyata yang mereka nantikan berhadapan dengan para pedagang perniagaan. Makanya kan Rasulullah di saat itu persiapan mereka dalam perang di Badar itu hanya menggunakan 70 ekor unta, 2 ekor kuda, 8 bilah pedang, 8 buah pedang. Cuma itu senjata Rasulullah bersama dengan para sahabat. Kenapa? Karena yang mereka hadapi adalah rombongan dagang, bukanlah orang yang siap untuk berperang. Cukup 313 rombongan dagang tersebut adalah dikepalai oleh Abu Sufyan. Cukup 40 melawan 300 kan cukup sudah nih. Gak usah pakai senjata macam-macam. Kenapa Rasulullah hanya mencegat rombongan dagang? Karena harta Rasulullah bersama dengan harta para sahabat itu ditinggal di Madinah, di Mekah, diambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah dari kalangan orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Lalu Rasulullah ketika mendengar harta mereka di perniagaan mereka dikirim dari Syam untuk datang ke kota Mekah, wajar Rasulullah ingin mengambil kembali harta mereka tersebut karena harta Rasulullah diambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi keluar Rasulullah bersama dengan 313 dengan fasilitas yang sangat minim. Sampai ke daerah Badar, ternyata Abu Sufyan sudah mengetahui bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu akan mencegat kedatangan mereka, akan menghambat perjalanan mereka dari Mekah, dari Syam menuju Mekah. Lalu Abu Sufyan mengutus seorang yang bernama Damdam Al-Ghifari untuk menuju Mekah mengkabarkan kepada orang-orang di Mekah bahwa mereka dalam keadaan cengkeraman Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya pun orangnya di Mekah dengan jumlah pasukan sebanyak 1000 langsung berangkat dari Mekah menuju Badar. Ketika menjelang sampainya ke daerah Badar, Rasulullah sudah diberitahu bahwa yang mereka hadapi adalah orang-orang kafir yang pasukan mereka 1000 lebih banyak dari pasukan Rasulullah. Mereka siap tumpur. Adapun Abu Sufyan sudah terlewatkan. Abu Sufyan sudah lewat dari kota Madinah. Dan di saat itu Rasulullah langsung bermusyawarah dengan para sahabat. Itu mungkin sekitar tanggal 16 Ramadan. Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Artinya, wahai sahabat-sahabatku, asyiru alayya, ayo musyawarahkan, ayo apa nih kita nih, apa yang kita gawin nah. Kita mengharapkan berhadapan dengan para pedagang, para perniaga. Namun yang kita temui adalah orang-orang kafir yang jumlah pasukan mereka lebih banyak dari jumlah pasukan kita, persenjataan mereka lebih banyak dari persenjataan kita. Nah, itu ceritanya. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Aus. Miqdad bin Aus, ya Rasulullah, kata beliau, imdi lima amarakallah, panahnu ma'aka. Ya Rasulullah, ayo kerjakan apa yang diperintahkan dari Allah dan kami akan bersama dengan sampian ya Rasulullah. Itu Miqdad bin Aus. Ujar Miqdad bin Aus, kami tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana olok-olok dikatakan oleh orang-orang Banu Israel kepada Nabi Musa. Namun kami akan mengatakan kepada engkau, ya Rasulullah, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu, maka kami akan bersama dengan kalian berperang memperjuangkan agama Islam. Setelah itu, Rasulullah mengisyaratkan kepada orang-orang yang dari kalangan Ansar. Lalu berdirilah Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz memberikan semangat kepada Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, amanna bika wa saddaqnak wa syahidna wa arafna anna ma ji'ta bihi huwal haq. Ya Rasulullah, kami beriman dengan engkau, membenarkan dengan kerasulanmu, dan mengetahui, mengenal, menyaksikan bahwa agama yang pian bawa adalah agama yang benar. Itu adalah perkataan dari Sa'ad bin Mu'adz.
Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, law ista'radta bina hadzal bahra law khuttahu fakhuttahu la khutna ma'aka wa ma takhalafa minna ahadun. Kata Rasulullah, andai kata sampian menyeberangi lautan, nih Rasulullah nih, andai kata ya Rasulullah pian menyeberangi lautan, maka kami akan menyeberangi lautan bersama dengan sampian, dan tidak ada seorang pun yang tidak ikut dari kalangan Ansar, dari kalangan kami ya Rasulullah. Di saat itu Rasulullah gembira, di saat itu Rasulullah himung, ujar bahasa kita tuh, nah himung Rasulullah. Kemudian happy lah, happy. Nah, kemudian imbah nginto Rasulullah di malam harinya kada kawat guring sidin. Nah, Pak, yang dihadapi orang yang sangat banyak, pasukan yang begitu banyaknya, Rasulullah di malam 17 Ramadan itu beliau hanya termenung, kemudian beliau salat 2 rakaat dan berdoa, bermunajat kepada Allah dengan doa yang masyhur. Kata Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ini doa yang senantiasa diulang-ulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah demikian, doa tersebut dipanjatkan wasallam itu meratakan shaf atau barisan perang, ya tangan Rasulullah. Ternyata ada sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah ini parutnya takamuka sedikit. Lalu dicetak oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, istawi anta ya Sawad. Ayo ratakan parut engkau wahai Sawad, ratakan barisanmu wahai Sawad. Nah, ternyata Sawad ini mahu lawan Rasulullah. Sawad ini berdebat dengan Rasulullah. Kata Sawad, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi wal adli, demi Allah yang mengutus engkau membawa keadilan dan kebenaran, au ja'tani ya Rasulullah, pian menyakiti ulun ya Rasulullah, balas ya Rasulullah, membalas lawan pian ya Rasulullah. Kemudian setelah itu ujar Rasulullah, silahkan balas. Ini nak tongkatnya tok anakku juga. Nah, itulah ujar bahasa kitanya. Kemudian ujar Sawad, ya Rasulullah, pian mencetak ulun kada baju. Pacol baju pian juga. Dibuka baju Rasulullah. Ketahuan parut beliau. Bahkan di dalam sejarah itu Rasulullah tidak pernah membuka bajunya, tidak pernah membuka parutnya di hadapan para sahabat di pertengahan perang, melainkan di saat itu. Karena parut ini kan bagian dari suatu hal yang muruah. Kada bagus dilihatkan ke orang banyak. Nah, kada bagus. Salawar handap misalkan, jalan kada baju misalkan, nah gini kan kurang bagus nih. Nah, jadi subhanallah, Rasulullah kada pernah membuka parutnya. Kada pernah Rasulullah itu membuka parut di hadapan para sahabat, apalagi di pertengahan perang. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, ini wahai Sawad, balas nah. Nah, nih anunya tongkatnya nah. Diilai oleh Sawad, hendak menjatuh Rasulullah, kemudian ditimbai oleh Sawad tongkat tersebut dan dipeluklah perut Rasulullah. Ujar Rasulullah, ma hamalaka ala hadza ya Sawad, apa yang menjadikan engkau seperti ini wahai Sawad? Kata Sawad, ya Rasulullah, uridu an yakun akhir qad hadara ma tara, sungguh telah hadir apa yang pian lihat ya Rasulullah. Uridu an yakun akhir ahdi baini wa bainaka an yamusajil di jildaka ya Rasulullah. Ulun hendak di akhir hayat ulun, barangkali ini adalah penutup umur ulun, agar nantinya kata Sawad bin Ghaziyah bersentuhan kulit lawan kulit pian, agar nantinya di hari kiamat kada dimakan api neraka kulit ulun ini. Ujar Rasulullah, ujar saya Sawad bin Ghaziyah, masya Allah. Setelah itu Rasulullah kembali lagi ke arisnya, ke khimahnya, seraya berkata bersama dengan Abu Bakar. Disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, ya Rabb, intahlik hadhil asabah lan tu'bad fil ardi abada. Jika engkau ya Rabb, Tuhan ya Rabb, Tuhan kami, jika engkau menghancurkan, jika engkau mengalahkan pasukan yang bersama dengan aku, maka engkau selama-lamanya tidak akan disembah lagi, kata Rasulullah. Setelah itu kemenangan pun berpihak kepada orang-orang Islam yang ditolong dengan 5.000 dari kalangan malaikat yang turun membantu para sahabat berperang bersama dengan para sahabat, dan orang Islam terbunuh atau mati syahid hanya berjumlah 14 orang saja. Adapun orang kafir yang gugur pada perang itu berjumlah 70 orang dan 70 orang ditawan. Nah, itulah keringkasan dari perang Badar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari hal yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu konten kita, podcast tanya jawab. Bagi teman-teman yang hendak betakon, bisa betakon di Instagram kita atau di konten ini, bisa betakon di komentar gitu. Sampai di sini dulu konten kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi